Mari kita mulai live malam hari ini. Saya izin matiin komennya di Igoi supaya bisa ngelihat chart dengan jelas. Oke ya. Suaranya tembus. Tembus apa? Tembus pandang. Suaranya Ara kali yang tembus ya. Suara ngoroknya dia grok, grok, grok. Baiklah, komen di Igoi aku matikan. Aku rapiin dulu posisinya biar bisa ngelihat chart dengan jelas. Lipstick juga udah pas, nggak kemerahan. Ayo, kita mulai yuk. IHSG udah naik 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 candle terakhir. Bottomnya di 10 Oktober yang lalu. Ini kabarnya gimana? Bakalan sideways sih. Sebenarnya yang ngedorong IHSG naik itu various banget, bukan cuman perbankan. Nah kemarin kan kita lihat sektor perbankan ini bakalan sideways gitu ya. Jadi sideways tuh artinya ya zigzag aja sih, naik turunnya itu balance gitu loh, seimbang. Nggak yang naik-naik terus atau turun-turun terus. Ini ya trennya bakalan ke samping. BCA ini juga sama. Tadi pagi dibuka di harga 10.700. Perhatiin di sini nggak kelihatan ya. Aku miringin dikit. Laptopnya mundur dikit deh. Ya, kelihatan sekarang 10.700. Terus kemudian closingnya di 10.475. Jadi candlenya merah gitu. And that's normal sebenarnya buat BCA. Terus kemudian BMRI. Jadi masih nggak kemana-mana juga. Masih sama kayak view kita beberapa hari terakhir ini, yaitu sideways. Meskipun hari ini merah dikit, that's normal. BBNI gimana kabar? Kemarin breakout, hari ini just sideways aja merahnya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir kalian. Aku bahas cepat aja karena aku kepengen ngebahas yang lain-lain. Nah, BBRI hari ini yang dia nggak merah sendiri, alias harga opening dengan harga closingnya itu sama 4950 dan 4950. Jadi maka candlenya kayak bentuk salib kayak gini, opening and closingnya tuh sama. Oke ya. Nah terus intinya 4 saham for big banks ini nggak kemana-mana dan masih normal, masih oke. Jadi kalian nggak usah pusingin itu. Buat jangka menengah, buat jangka panjang that's still oke. Jangka pendeknya sideways aja. Oke, terus aku mau run through beberapa saham perbankan dulu karena ini ada kaitannya dengan suku bunga kan ya. Jadi suku bunga di Indonesia ini tetap di level 6%. BI memutuskan menahan suku bunga di level 6%, udah sesuai dengan konsensus analis. Jadi nggak kemana-mana juga gitu. Ya, dan aku mau review beberapa saham yang lain yang terkait dengan perbankan. Igoi nyala ya? Masa Igoi nggak ada? Ada kok, Bunkai. Igoi ada. Oke, aku mau kasih lihat beberapa saham perbankan yang lain. BNGA hari ini naik cuy, kenceng. Kemarin M-Trade ada review buy. Ada review buy. Loh kok bisa sih? Kenapa kemarin belinya bukan yang lain? Ya, kita ngelihat pattern kemarin BNGA. Kita ngelihat ada V-shape ya, recovery di sini, dan kemarin sebenarnya BNGA lagi membentuk handle. Hari ini kita udah cuan sekitaran 2,4 sampai 3,2% ya. Kita potensi akan profit taking mungkin dalam jangka pendek. Kayaknya kita bakalan ada kemungkinan memberikan petunjuk jual jangka menengah juga, karena ini petunjuk jualnya nggak ada jangka menengahnya. Nggak usah beli lagi, buat yang udah beli kemarin aja kita akan kasih petunjuk jual mungkin jangka menengah juga gitu ya. Oke. Jadi untuk BNGA di sini, ini kira-kira bakalan naik sampai ke berapa ya? Kemungkinan sampai level 1960 sampai 2000-an aja. Jadi kalian nggak usah ngejar yang belum beli ya. Jadi M-Trade udah dapat di kemarin buat trading jangka pendek dulu sementara. Kita akan review apakah layak nggak sih ini di hold jangka menengah. Kalau layak kita akan kasih petunjuk jual untuk jangka menengahnya. Nah ini 2,4 sampai 3,2%. Kira-kira view-nya bakalan gimana? Bakalan kena 1960 kurang lebih. Terus dia bakalan sideways seperti saham perbankan lainnya gitu ya. Tapi cakep loh, hari ini dia bisa breakout sendiri, naik 2,38% dibandingkan dengan perbankan lainnya. Jadi congrats ya M-Traders yang nyari cuan jangka pendek. Udah dapat ijo-ijo dari BNGA. Disclaimer, bukan nyuruh kalian beli BNGA ya.
Aku lagi run terus saham-saham perbankan. Nah, bagaimana dengan BRIS? BRIS ini patternnya juga ada miripnya dengan BNGA, tapi V-nya itu nggak terlalu strong. Nah, apakah ada kemungkinan BRIS ini menyusul BNGA, membentuk handle di sini? Handle tuh artinya dia naik sampai 30-80, bisa aja gitu ya. Dan apakah bisa nyusul BNGA yang breakout dari handle V patternnya? Ini V, ini handle-nya. Jadi perhatiin di sini di Igoy ya saya yang di tok-tok yang di YT menuju ke Igoy, yuk lihat yuk di Igoy. Jadi perhatikan di sini, ini aku mau ngegambar dikit ya. Ini V-nya di sini, street gitu ya. Ini V, ya ini V. Perhatiin, aku kasih highlight aja deh, highlighter. Ini ada V-nya di sini. Terus ini ada handle-nya, ada handle-nya. Nah, dia breakout dari handle-nya di 1890. Nah, BRIS ini patternnya sebenarnya mirip sama BNGA, tapi V-nya tuh nggak terlalu dalam. Semakin dalam V-nya, semakin kencang pantulan sebenarnya. Nah, ini handle-nya. Nah, kalau dia ngikutin BRIS, dia akan menuju ke 3190. Jadi, kita nggak review, nggak rekomendasi teman-teman untuk buy saat ini. Tapi kalau di M-Trade udah ada review buy beberapa hari yang lalu, kita masih hold ya. Oke, terus di live saya nggak kasih rekomendasi saham, saya review banyak saham. Keputusan investasi saya kembalikan ke Anda. Tapi kalau di M-Trade ada, di M-Fest ada, review rekomendasi saham, stock pick itu ada, dan kita berlisensi penasihat investasi OJK. Kenapa kalau di live saya nggak ngasih rekomendasi saham? Mungkin watchlist yang kalian bisa pantau sendiri. Karena pendengar atau viewer di live ini sangat various dan tidak semuanya sudah teredukasi dengan strategi investing dan trading kita. Jika kalian mau mulai belajar untuk strategi investing kita, langsung aja belajar di Investart tanggal 20 Oktober jam 7 sore. Daftarnya di sini nih. Aku kasih lihat ya di Igoy cara daftarnya. Kamu ke browser, kamu ketik emvest.id _live. Kayak gini. Terus kemudian di enter, terus keluarlah websitenya Investart, dan diklik yang oren-oren daftar Investart atau daftar sekarang dan diisi. Nanti ya habis live langsung aja dikerjain PR-nya daftar Investart. Nah, langsung aja aku akan bahas untuk saham yang lain ya. Bagaimana dengan BBTN? Wih, BBTN-nya cakep ya. BBTN-nya cakep ya teman-teman ya. Nah, perhatiin BBTN ini dia tuh udah naik duluan, dan M-Trade dapat BBTN pas di bottom. Agak beda sih sama BNGA. BNGA tuh kita dapatnya di handle di sini gitu ya, di bottom keduanya. Kalau bottom pertamanya tuh 8 Oktober atau 7 Oktober. Bottom keduanya dia ada di 15 Oktober di mana dia membentuk low yang pertama di sini V gede. Ini low kecil di sini. Jadi kita waktu tanggal 15 Oktober kemarin, yaitu pas kemarin dia naik, kita ngelihat oh ini dia ngebentuk satu low lagi nih, kita terus review buy di sini. Nah, kalau BBTN kita dapatnya benar-benar di bottom yang di bawah. Jadi begitu ini merah keluar satu hijau, ini tanda on weakness sebenarnya ya. Jadi buy on support. Tidak sembarang buy on support ya, penting diperhatikan. Buy on support tuh tidak sembarang dilakukan. Akurasi buy on support akan menjadi lebih bagus jika supportnya adalah support dari tren turun minor. Dan tren yang lebih besarnya adalah tren naik ya. Tren yang lebih besar adalah tren naik. Ya, oke. Perhatikan di sini. Nah, ini lain dengan kalau misalkan kalian buy on support tapi tren besarnya tuh sideways. Aku kasih contoh di sini. Ini kita sama-sama buy on support atau buy on weakness. Tapi tren gedenya saham ini, nggak usah dilihat kode sahamnya sih sebenarnya ya. Perhatikan di Igoy ya. Di sini kebetulan sahamnya MBMA. Ini tren besarnya tuh sideways. Sehingga ketika buy on support di level 525 sampai 540 mungkin jika beberapa hari ini Anda buy on support, itu bakalan jadi lebih lambat. Ya, kenapa? Karena tren besarnya dia tuh sebenarnya tren sideways kayak gini. Nah, aku mau kasih contoh lagi. Saham ini, MDKA. Nah, MDKA, ini tren gedenya gimana? Tren gedenya MDKA ini sebenarnya kalau Anda zoom out, ini tren gedenya sideways.
ya. Jadi sideways antara 2100 sampai dengan 2930. Jadi kalau Anda perhatikan, buy on weakness mendekati area 2480, sebenarnya ini termasuk murah secara trading, bukan secara investing. Sampai 2570 ini termasuk murah, tapi tetap harus ada menunggu dikit. Kenapa? Karena tren gedenya dia tuh sebenarnya sideways. Nah, beda halnya dengan si BBTN ini. Dimana BBTN ini kita tuh buy on weakness waktu itu spekulatif banget. Buy on weakness tanggal 7 Oktober, China masih belum buka marketnya waktu itu. Spekulasi nih, kalau misalkan besok China buka hijau, wah kita langsung mau cepat jual nih, antara jualnya BEP atau cut loss gitu. Tapi kita ngelihat ini tuh on support banget gitu, dan double support, ada support biru ini didapat dari low pada 4 September, terus ada garis hitam ini yang didapat dari low yang menghubungkan 20 Juni dan juga 6 Agustus. Teman-teman yang di TokTok yang di YT, aku harap bisa ke Igoi biar bisa lihat chartnya, karena tanpa chart kamu nggak bisa ngelihat apa yang aku lihat saat ini gitu loh. Ya, Igoinya @LME_official. Nah, jadi ketika dia ada di support di sini, kita buy dan potensi mantulnya lebih cepat. Nah, meskipun waktu itu juga sempat sama kayak BNGA, dia sempat membentuk V kecil dan ada handle kecil di sini nih. Perhatikan, dia ada handle kecil di sini. Dan jadi sebenarnya salah satu faktor kenapa kita ambil BNGA juga karena ada saham banking yang udah mendahului dulu patternnya kayak gini. Meskipun sebenarnya BBTN ini lebih lekat dengan sektor properti, sentimen atau gerakan harga sahamnya, ya. Jadi malam hari ini ilmu ini sebenarnya ilmu daging banget, ilmu yang biasanya aku share di M-Trade. Jadi kalau kamu pengen tahu M-Trade itu morning briefingnya ngapain aja, ya morning briefingnya kita case study kayak gini. Sementara teori atau basic foundationnya itu ada di dalam e-course-nya M-Trade yang kita sebut dengan M-Trade Trading Academy, ya. Jadi ini ada Trading Academy-nya, ada M-Trade, ada M-Fast. Ini M-Trade Trading Academy di sini. Udah jadi satu. Kalau misalkan kalian bergabung dengan M-Trade, kalian akan dapetin materi-materi ini. Dan ini adalah strategi trading yang benar-benar kita pakai. Nah, gimana dengan BBTN dalam jangka pendek ini, ya? Jadi intinya gimana? Jadi kalau kalian belajar, sebaiknya fokus pada the how and the why, jangan cuma the what aja. Kalau kalian fokus pada the what aja, mungkin kalian akan nanya, jadi BBTN sekarang gimana? Buy atau enggak? Buy atau enggak? Kayak gitu. Ya, terus perhatikan di sini. Ini dekat dengan resistance kuatnya di 1535 yang menjadi high beberapa kali di 1920 sampai 24 September. Kemudian dia hari ini, sebenarnya kemarin juga udah mulai ketahan, hari ini juga udah mulai ketahan. Ini potensial BBTN akan turun dulu, ngebentuk handle. Handle-nya sampai ke berapa? Kemungkinan bisa sampai ke 1450. Kok bisa sih tahu sampai 1450? Ya belum tentu sih, cuman perkiraan 1450. Kok bisa tahu? Udah belajar aja di M-Fast dan di M-Trade. Kalau M-Fast belajar untuk investasi, M-Trade belajar untuk trading gitu ya. Jadi nanti dikira saya ahli nujum lagi, padahal sebenarnya tim M-Trade juga sudah bisa melakukan ini. Ya, jadi dia bakalan ada potensi retracement up down deh, bukan kalau kok up down sih, down to bisa berpotensi turun kemungkinan sampai 1450, dan itu merupakan satu koreksi normal. Dimana kalau trader jangka pendek misalnya hari ini profit taking, itu bisa nunggu retracement di 1445. Oke, let's check M-Trade dalam jangka pendeknya. Udah profit taking belum buat BBTN? Nah, ternyata dalam jangka pendek M-Trade sudah profit taking untuk BBTN ya pada tanggal 11 Oktober 4-5%. 11 Oktober itu tepatnya di area ini udah sampai di sini ya. 4-5% udah cuan. Waktu itu marketnya lagi galau-galau, banyak yang turun, banyak yang sideways. Jadi kita amanin cuan dulu. Terlepas dari setelah itu breakout, kan kita masih ada hold separuh untuk yang jangka menengahnya. Dan saat ini yang jangka menengah untuk BBTN di M-Trade itu masih cuan sekitaran 8-9%, say. 8-9% saat ini.
Jadi nanti kalau ada retracement lagi kemungkinan sampai 14.50 kurang lebih lah ya, nggak bisa pas-pas banget. Ini yang jangka pendek di M-Trade ada kemungkinan akan review buy lagi, cuman kita tetap harus memperhatikan volume. Jika dia jatuh dengan volume transaksi besar, kita tidak akan masuk. Maka dari itu hati-hati yang ngikut di live. Mungkin ada yang bilang, Miss itu udah turun loh sampai di angka segini, katanya kemarin kalau turun angka segitu itu waktunya buy gitu, kok nggak buy gitu, kok malah disuruh sell atau exit. Karena apa? Karena breakdown dengan volume transaksi besar ya. Jadi teman-teman yang di live yang baru dengar aku pertama kali atau mungkin masih pemula, sebaiknya belajar dulu start perjalanan kamu investasi saham bersama dengan Mvest di webinar Mvestar tanggal 20 Oktober jam 7 sore. Langsung aja daftarnya di emvest.id_live. Caranya masuk ke browser dan ketik emvest.id_live. Oke ya. Nah, langsung aja kita akan review saham yang lain, tapi sebelumnya aku akan cek-cek komen dulu dan juga cek question box ya. Oke. Seperti biasa teman-teman yang nanya di question box di Igoy, nanyanya satu orang satu saham aja. Kalau satu orang mau nanya beberapa saham, tolong ditulis beberapa ya masing-masing gitu ya. Dan teman-teman yang mau nanya saham tersebut bisa di like, sehingga memang pertanyaan yang teman-teman yang lain memang perlu itu bisa muncul di atas gitu ya. Oke. Jadi jangan satu pertanyaan beberapa saham gitu, nanti kasihan teman-teman yang lain, mereka nggak kebagian gitu. Oke. Masih banyak yang mau nanyain ASI dan BBRI. BBRI aku udah bahas di depan. Sebenarnya jangka pendek sideways aja, jangka menengah panjang masih normal, masih oke. Dan banyak juga yang ternyata nanyain Unilever. Boleh tulis di question dan silahkan like pertanyaan teman kamu. Jadi nggak, kalau udah scroll di atas ngelihat ada pertanyaan itu, saham itu nggak usah ngetik lagi, just like aja punya temenmu. Oke ya, dimana like-nya di kolom question yang ada tanda tanyanya di kanan bawah yang di Igoy. Terus ada tombol panah di situ, ada pesawat terbang, itu boleh kalau kamu mau share live ini ke teman-temanmu yang di TokTok, yang di YT juga. Aku akan lanjutkan di Igoy. Sorry komennya aku matiin, dan aku akan lanjutkan bahas saham yang lainnya di Igoy. Ada chartnya ya, jadi meluncur ke @ellenmay_official. Oke. Terus aku mau bahas beberapa saham yang lumayan bergerak aktif hari ini. Jadi bankingnya udah ya, aku udah bahas ya. Nggak semua aku bahas karena sudah cukup terwakili. Brand hari ini naik 4,96%. Buat saya ini masih wait and see dulu. Ada saham yang lain banyak kok, kenapa harus brand ya? Di sini brandnya sebenarnya kemarin fluktuasinya lumayan tajam karena dia sempat masuk FCA. Jadi jatuh, terus kemudian dia nggak jadi masuk FTSE, terus jadi jatuh banget. Jadi sekarang kayaknya dia lagi chartnya ini kayak sedang masa konsolidasi mencari arah. Biarin dulu aja lah, jangan masuk ke saham yang secara pattern masih belum strong. Nah kemudian bagaimana dengan Unilever? Unilever per kemarin, Unilever ini sudah breakout dari stage 1-nya. Dan sekarang Unilever sedang menuju stage 2. Waduh, apa artinya ya stage 2 adalah memasuki masa uptrend. Wih, uptrend, jangan kejang-kejang dulu kalau dengar kata uptrend. Kenapa? Karena uptrend itu tidak berarti langsung cuan. Satu hal yang perlu diperhatikan dari Unilever ini adalah saham ini tuh udah turun dari tahun 2018. Dimana kalau aku buka secara monthly chart dari tahun 2018 sampai sekarang ini, ada berapa banyak orang yang nyangkut sekitaran 80%-an. Lumayan banyak ya, padahal dulu Unilever ini juga rame banget, wah ini perusahaan bagus, belilah emiten dari barang yang kamu pakai setiap hari. Oh, yang ngerokok beli GGRM mungkin, yang mandi terus yang sampoan beli Unilever. Ternyata ilmu itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Jadi kita mesti harus do our homework. Dan kalau kamu do your homework susah, kamu dibantu sama Mvest dalam berinvestasi gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini sebenarnya baru awal banget dia masuk ke dalam stage 2-nya.
Setelah stage 4 panjang selama bertahun-tahun dari 2018 sampai sekarang itu stage 4 atau tren turunnya tuh ada 6 tahun. Jadi ini baru beberapa hari, baru 2 hari masuk uptrend tuh. Uptrendnya tuh istilahnya tuh kayak ombak kecil di tengah, ripple kecil di tengah guyuran ombak gede. Nah jadi maksudku apa sih? Maksudku tuh orang-orang yang pain, yang pahit di Unilever di sini tuh banyak, yang nyangkut itu banyak, sehingga ketika nanti Unilever ini naik mencapai level-level tertentu, yaitu level resistance adalah level psikologis di mana orang akan banyak jualan. Aku akan kasih tahu level resistance-nya aja. Mungkin kalian kemarin ada yang beli, mungkin kalian termasuk nyangkuters itu. Aku akan kasih tahu beberapa level resistance. Jangka pendek di 2460 ini adalah resistance minor. Mungkin aku kasih garis putus-putus aja yang menunjukkan bahwa resistance ini tidak terlalu signifikan. Resistance ini tidak terlalu signifikan. Nah, sedangkan aku akan kasih resistance yang lebih kuat, yaitu resistance di area, sebentar, aku remove dulu ini. Aku mau kasih satu resistance yang lebih kuat, tapi aku gambarnya pakai rectangle karena dia range. Dia bentuknya tuh kayak range gitu. Kayak aku mau kasih, nah ini adalah resistance yang lumayan kuat. Nah ini resistance kuat. Nih sebentar ya, style. Oke, ini yang aku kasih merah, aku blok merah. Ini di sini adalah resistance. Dimana ini ada area gap dan juga ada MA 200. Langsung aja teman-teman yang di tok-tok, yang di YT ke Igo ya. Area ini lumayan gede ya. Jadi level 26 sampai level 2770. Ya, jadi 26 sampai 2770. Terus ini ada MA 100-nya pula. Terus ya, perhatikan di sini ya. Jadi ini kesimpulannya buat kamu-kamu yang nyalinya gak kuat, yang mentalnya suka dak-dik-duk-der. Kalau misalkan kamu ada beli di bawah, ini hati-hati 26 sampai 2770 ini adalah area profit taking jangka pendeknya. Oke teman-teman yang di tok-tok, yang di YT, boleh ke Igo yuk. Malam ini ada bola nggak sih? Ada bola nggak? Aku bingung sama anjingku, dia kalau nungguin aku sambil kerja atau sambil live di ruangan ini, dia selalu tidur terus. Malamnya masih bisa tidur lagi. Ada bola nggak sih? Nggak ada ya? Oke, aku matiin lagi komennya yang di Igoy. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Boleh beli nggak sih? Nah, jawabannya tuh sebenarnya gini, boleh beli atau enggak, aku ajarin kamu nih ngukur. Dari harga sekarang sampai ke resistance terdekat itu upside-nya berapa? 6% sampai 13%. Tapi kamu jangan lihat yang 13%-nya, yang 6%-nya aja gitu loh, yang 6% di sini. Oke, terus downside-nya kalau sampai breakdown supportnya kan di 2310 ya. Nah, itu stop loss-nya dari harga sekarang tuh berapa? Harga terakhir hari ini ya. Kalau besok ya lain lagi, ukur aja lagi sendiri. Itu 5% ke support. Lah kalau stop loss kan nggak di support. Stop loss itu kan di bawah support ya. Jadi kemungkinan bisa sampai 8%. Aku nanya, 8 versus 6%, jawab di komen, worth it nggak? Gitu. Resikonya sekitaran lebih dari 5% udah pasti, 8%-an, sedangkan upside-nya 6%. Kamu masuk sekarang, worth it nggak? Nggak dong, ya kan? Udah pasti tuh. Nah, kalau M-Trade, gimana nih M-Trade sekarang? Sekarang ini posisi untuk tradingnya cuan sekitaran 9% ya, nanti aku lihat ya. Terus kalau sampai ke resistance, ini potensial upside-nya tuh 16% dari harga kita ini kemarin up to ya. Terus resikonya gimana kalau kena stop loss? Kalau misalkan jatuh di bawah 2310 nih, stop loss yang tadi awalnya 2120 ini udah naik nih. Nah misalkan nih di sini 2230 kita kasih trailing stop, misal nih di 2230, ini kita posisinya tuh impas atau BEP. Jadi kita udah dapat harga lebih bawah, kira-kira kayak gitu. Wah, insider info, gak ada insider info. Insideran tuh justru biasanya malah menjerumuskan. Oke ya,
Gak worth it kalau masuk sekarang, berarti tunggu aja dulu. Nah, tunggunya kapan? Bisa masuknya per kapan? Bisa masuknya per kapan? Aku coba mau gambar di sini. Ya best price masih di 2310 sih, semakin deket 2310 semakin oke. Asal sekali lagi ya dia nggak jatuh dengan volume gede. Kalau jatuh volume gede ke bawah, kira-kira kayak gitu. Oke, yang nanya Unilever, aku nanya balik, kalian udah ngerti belum? Tulis ngerti. Kalau kalian ngerti, kalau kalian nggak ngerti, kalian masih bingung, tulis bingung. Tulis ya, tulis. Kenapa M-Trade beli minggu lalu? Pertanyaan bagus. Review buy ya, bukan beli ya Excel. Oke, aku akan jawab ya. Kenapa M-Trade ada review buy? Pekan lalu jangka menengah cuan 6-12%. Oke. Kenapa ada review buy? Mari kita bahas. Kenapa review buy pekan lalu? Jawabannya adalah kalau trading sebenarnya cara kita filter, yang pertama kita melihat activity di market atau frekuensi. Jadi ngelihat frekuensi dulu, baru kita ngelihat chartnya. Di 19 September udah pernah nge-review buy, terus kemudian sideways. Ya, jadi ini pertarungan antara bull and bear. Daya beli dan tekanan jual. Investor besar yang mau beli dan investor besar yang mau jualan. Mungkin para nyangkutersnya gak tahan ini, oh jual gitu. Jadi mereka bersaing sampai ini jadinya ada ekornya tinggi kayak gini. Kemudian pas dia retrace turun di sini. Nah, ini perhatikan, ini tanggal 4 Oktober. 4 Oktober itu dia sampai level tertingginya di 2200. Ya, jadi high-nya 2200 ya, 4 Oktober yang ini aku tunjuk di sini. Ini simply karena dia mulai aktif aja. Kita spekulatif waktu itu, buy on weakness. Ya, jadi nyolong start. Kalau nyolong start resikonya apa? Resikonya berarti mesti menunggu 1 2 3 4 5 6 7 8 baru 8 hari perdagangan. Hari kerja baru breakout. Kira-kira kayak gitu, gengs. Nah, itu Unilever-nya. Kemudian aku mau nanya dulu, kalian udah lega belum? Yang Unilever kau ngerti, berarti aku akan lanjutin ke saham yang lain. Kata Kak Gunawan 16-11 lagi pada lesu. Gini ya teman-teman, aku mau kasih tahu dari perjalanan aku berinvestasi dan trading saham dari 2007. Awalnya nggak trading, nggak investing, awalnya tuh gambling ya, spekulatif. Terus kemudian belajar trading, terus kemudian belajar investing. Jadi beli apa yang bagus nih sekarang? Aku nggak suruh kamu beli apa-apa. Ingat di live aku nggak suruh kamu beli apa-apa. Ingat dulu. Tadi mau ngomong apa? Oh, lagi pada lesu. Aku mau ngejawab Kak Gunawan. Aku matiin dulu komennya karena aku gampang ke distract ya. Lagi pada lesu. Jadi perjalanan aku dari tahun 2007 sampai sekarang ini, aku melihat bahwa kadang-kadang market itu lesu. Terus orang-orang lesu dalam arti sepi. Terus orang-orang tuh pada nggak mau perhatiin. Padahal pas lagi market lagi katanya lesu atau sepi itu banyak saham kalau bekas breakout itu lagi retrace dan kamu dikasih kesempatan kedua. Nah, ini udah dibahas di morning briefing M-Trade beberapa kali ya, terutama yang kemarin tuh lumayan dalam di situ. Jadi ini sebenarnya kesempatan kedua. Dan meskipun lesu atau sepi-sepi kayak gini, ternyata ada juga saham yang breakout. Contohnya, yaitu tadi, Unilever. Ya, jadi maksud saya apa? Maksud aku, kalau belajar itu yang konsisten. Jangan ditinggal. Kalau kamu bisa ngikutin tiap hari live aku aja nih, itu kamu udah bakalan bisa dapat insight banget, terutama teman-teman yang dari 2020, mungkin angkatan 2020 bisa komen tulis 2020. Kemudian menjawab pertanyaan tadi ada yang nanya, jadi aku beli apa nih? Seperti yang saya udah bilang berkali-kali bahwa saya di live, saya tidak akan menyarankan Anda beli ini atau beli itu. Saya akan mengulas saham-saham, oh ini bagusnya begini, ini nggak bagusnya begini, dan silakan ambil keputusan sendiri. Dan saya sengaja tidak memberikan keputusan atau kesimpulan buy atau sell di live supaya kamu belajar. Lu kok pelit sih? Ya nggak pelit. Kalau aku kasih tahu kamu buy ini sell itu di live, itu bahaya buatmu. Kamu nggak ngerti teori, nggak ngerti fondasinya, ya.
Angkatan 2020, tulis di sini. Kamu angkatan tahun berapa sih? Tulis. Oke ya. Oke, Mbaknya invest di saham apa? Udah dong. Aku cerita itu di Mfast dan Mtrade. Oke ya. Mari kita lanjut aja, nggak usah kebanyakan muter kemana-mana. Aku akan bahas TLKM. Wih, 2017 Jumailan. TLKM. Aku nge-live dari 2020. Oke, mari kita lihat TLKM. TLKM gimana kabarnya? Hari ini TLKM, patternnya TLKM itu mirip banget kayak saham-saham perbankan. Jadi saham perbankan udah turun beberapa waktu yang lalu, terutama sejak akhir September, karena ada berita bahwa China mau ada stimulus gede. Terus kemudian TLKM ikutan turun, ikutan jatuh, ASI juga sideways. Terus di sini perhatiin TLKM ini ada pattern mirip dengan double bottom, nggak murni, nggak sempurna double bottomnya, karena yang ini bottomnya agak-agak naik dikit gitu. Nah, ini dia lagi nguji resistance di sini, mirip banget kayak sektor perbankan yang banyak lagi nguji resistance kecil di sini. Ya mirip ya. Tadi aku ada buka BRI, patternnya juga gini jatuh, dan di sini ada resistance kecil di sini level 3000-an. Pertanyaannya apakah TLKM bakalan naik atau enggak? Kemungkinan besar TLKM ini bakalan oke. Sekitaran sebulan ke depan ini bakalan bisa breakout di sini. Tapi pertanyaannya kapan breakoutnya? Bisa cepat, bisa menunggu mungkin sekitar seminggu 2 minggu dia akan membentuk satu handle lagi di sini gitu ya. Kesimpulannya TLKM ini sebenarnya bukan saham yang bergerak cepat ya. Jadi kenapa aku bahas, karena banyak yang nanyain juga, dan TLKM ini hari ini patternnya cakep. Dia bukan saham yang bergerak cepat, tapi dia steady dia pelan-pelan dia akan bisa naik. Nah, apakah bisa untuk investasi jangka panjang? Sebenarnya perusahaan ini secara fundamental cukup stabil, cukup oke, cukup sustainable. Cuman satu yang saya agak khawatir, investasinya di GoTo. Jika dia cut loss, maka itu akan menimbulkan kerugian investasi yang cukup besar dan membuat laporan keuangannya bisa agak-agak hurt dikit gitu ya. Nah, tapi yang terpenting tetap sebenarnya dari operasionalnya gitu. Oke, terus aku mau review untuk saham yang aktif beberapa hari terakhir ini dan jarang aku review, yaitu saham dari sektor semen, INTP, SMGR, dan Shalala. Teman-teman semuanya perhatikan. Kalau kalian memperhatikan INTP ini udah breakout dari tanggal 11 Oktober kemarin dan keluar dari masa downtrendnya. Nah, seperti halnya sama apa tadi yang masuk ke stage 2, ada beberapa saham yang masuk ke stage 2 ya. Unilever masuk ke stage 2, ini INTP juga stage 2, tapi sideways-nya tidak terlalu panjang. Biasa saham yang sideways-nya nggak terlalu panjang, dia bakalan naiknya tuh lebih cepat, tapi lebih cepat turunnya juga. Jadi contohnya ada kayak saham S Hardware yang saya ada cerita beberapa hari kemarin, dia naiknya cepat, tapi kemudian dia ada turun, ada sideways juga di sini gitu ya, membentuk pattern flag. Oke, aku akan bahas INTP buat kalian yang punya INTP. INTP ini gimana arahnya? INTP ini baru awal naik, baru mau mulai naik. Dalam jangka pendek dia bakalan berpotensi menguji resistance 7550 sampai 7825. Ya, dalam jangka menengah dia akan arahnya kemana? Ini gini, kira-kira bentuknya kira-kira bakalan gini nih, sideways dulu, naik. Nah, 7825 ini agak berat karena 7825 ini ada double resistance, ini bekas high beberapa kali. Ini perhatiin di sini. Ini perhatiin di sini 7825, kalau aku tarik di sini ya. Ini bekas breakdown yang pertama di 19 April. Terus kemudian yang kedua ini sekitar Juni 2024 nih kena resistance. Ini Juli 2024 ini juga kena resistance. Kira-kira kayak gitu. Nah, perhatikan di sini. Ini dia bakalan sideways dikit di 7550 sekitaran area ini. Kalau dia berhasil breakout dari 7550, which is belum tentu juga, tapi kemungkinannya bisa, dia akan menguji 7900, dan 7900 ini berat karena banyak nyangkuters. Nah, kalau nyangkutersnya udah keluar-keluar semua, baru bisa breakout. Kesimpulannya INTP ini sebenarnya kalau kalian mau menabur buat jangka menengah panjang boleh, tapi sebagian bisa di TikTok buat trading jangka pendek. Jadi mungkin separuh buat jangka menengah panjang, separuh buat trading jangka pendek aja. Di Mtrade juga kita kasih petunjuknya 2, 1 untuk jangka pendek, 1 untuk jangka menengah, dan Mtrade kayaknya ini max buy-nya waktu itu di level 7100-an kalau nggak salah di 11 Oktober. Alasannya simple, karena dia breakout dari downtrend-nya dia. Oke ya, jadi kalau breakout dari breakout butuh volume, mantul dari support tuh nggak butuh volume gitu loh.
Kira-kira kayak gitu. Tapi butuh apa? Butuh tren besar sebelumnya naik. Kalau mudeng ya udah, kalau nggak mudeng ya sudah. Mudeng. Jadi ingat hipo di Thailand. Aku punya satu mudeng di rumah. Yang nggak mudeng makin bingung aku ngomong apa, ya sudah. Mari kita lihat SMGR. Apa itu? Hahaha. Mari kita lihat SMGR. Kabarnya bagaimana SMGR ya? SMGR. Ini sama, SMGR ini jangka pendek dia udah breakout kan, udah menuju stage 2, tapi jangka menengahnya itu masih banyak resistance di 4450. Yang sangat kuat sekitaran 4750 sampai 4830. Aku mau kasih rectangle sama kayak tadi apa ya? Sama apa tadi yang pakai rectangle ya? Unilever. Nah, di sini ini resistance kuatnya sekitaran 4720-an, 4740 sampai 48. Resistance kuatnya di sini. Gitu. Jadi dekat area 4740-an buat kalian yang trading jangka pendek, waspada SMGR di sini. Kesimpulannya boleh beli atau enggak, wait and see dulu sih. Oke. Paling kesimpulan yang aku kasih kayak gini-gini ya. Jadi nggak nyuruh kamu beli atau jual apa gitu loh. Nggak suruh kamu beli saham apa. Oke, terus kita mau ngecek saham lain yang juga lagi aktif. Hari ini ada saham PTPP dan juga Adikarya. Secara fundamental aku udah sering bahas saham ini, jadi aku agak bosan bahas fundamentalnya. Karena ya kurang lebih masih mirip-mirip ya. Dan Adikarya hari ini tadi naik, sempat candlenya hijau sampai di 306, terus turun ditutup di level 300. Beberapa hari terakhir dia mulai aktif dengan ada volume atau ada activity. Nah, kalau kalian mau beli Adikarya sebenarnya kalau bisa dapat di 288 atau mendekatin area itu lebih bagus. Tapi jika dia jatuh di bawah 282 dengan volume transaksi besar, itu nggak bagus. Jadi volume sangat penting, diperhatiin banget ya. Jadi Adikarya ini buat kalian yang kemarin ada nyicil-nyicil dikit-dikit, buat trading sih, ini bukan buat investing. Demikian pula dengan PTPP, Mtrade udah ada di review buy sekitaran 45 berapa nih, 452 450-an kalau nggak salah dari tanggal 1 Oktober. Jadi sekarang udah floating cuan dalam jangka pendeknya. Jangka pendek PTPP berpotensi menguji level 486. Ingat, kata-kata berpotensi menguji itu bukan berarti bisa naik. Kalau investor atau trader yang masih polos-polosan, itu dia akan mengasumsikan bisa naik. Oke, tiba-tiba saya teringat dua hal penting ya, dua hal penting catatanku di HP, which is HP-nya dipakai live. Yang aku ingat satu, coba yang satu nanti kalau ingat aku share lagi di live besok. Minimal aku share lah satu yang penting buat teman-teman trader dan investor. Apa yang membedakan trader dan investor pemula dan trader investor yang kaya? Kaya yang aku maksud di sini tuh benar-benar kaya, levelnya triliunan, dan bukan levelnya kayak cuman puluhan M gitu aja. Nah, si triliuner ini sekali beli saham itu kan ratusan miliar, dan bahkan bisa ya triliunan itu sendiri gitu loh. Yang membedakan trader dan investor pemula, mereka biasanya yang masih pemula itu fokusnya ngejar percentage growth, maunya kayak cepat, ngejar pertumbuhan secepat-cepatnya dengan modal sekecil-kecilnya. Sedangkan orang kaya, yang benar-benar kaya, mereka investasinya tuh fokusnya growth-nya rasional, bukan kecil juga, growth-nya rasional, tapi mereka gedein di cash-nya. Satu cerita dari teman aku, ada dia cerita, wah dia teman saya bekerja di perusahaan industri keuangan lah ya, kira-kira gitu. Tapi saya nggak menyebutkan siapa, industrinya apa saya juga nggak sebutkan, dan siapa orangnya ini juga nggak disebutkan. Pokoknya adalah satu orang, mungkin beberapa orang justru yang kaya banget, triliuner, dan mereka gaya investasinya tuh biasanya nyantai dulu, nyimpen cash dulu. Begitu crash, mereka akan masuk
ratusan M sampai triliunan. Simpel nggak? Yang dipilih apa? Saham-saham big banks. Terus hari-harinya ngapain? Kalau nggak ada crash gimana? Gulung duitnya gimana? Ya mereka sibuk ngumpulin cash. Dari apa? Dari bisnisnya. Bisnisnya apa? Ya macem-macem. Terus nggak trading? Ya trading. Tapi yang ditradingin bukan most of the cash. Maka dari itu, portfolio Pinnacle itu penting banget. Fokusnya mereka tuh ngumpulin cash di bawah. Terus investing pas lagi crash, di atasnya trading nominalnya tuh nggak banyak. Dan itu yang kalau misalkan trading, mereka tradingnya nggak yang tiap hari harus beli jual. Nah, perbedaan kedua, ya ini bukan perbedaan yang aku tulis di noteku, aku lupa sih, ini tiba-tiba keinget aja. Perbedaan kedua, trader, investor yang udah kaya banget dengan yang belum kaya. Yang belum kaya atau yang pemula tuh biasanya terburu-buru. Nah, yang kaya itu mereka oke dengan pertumbuhan yang biasa aja, sama aja nggak sih sama yang pertama tadi. Gimana mau ngomongnya ya? Pokoknya aku mau ngomong kayak gitu loh. Aku cuma mau ngomong sama kalian tuh setia pada proses gitu loh. Gemes nggak sih? Udahlah, mari kita bahas saham lagi. Gimana ngomongnya ya? Jadi orang kaya beneran dengan OKB itu beda. Kalau OKB itu mau flexing, kalau orang kaya beneran tuh ngumpulin aset. Gimana sih ngomongnya? Yaudah gitulah, mari kita bahas saham yang lain. Pani, tulis paham biar aku nggak gemes. Aku lagi suka ngingetin kalian akan hal itu. Kenapa ya? Karena itu pelajaran yang sebenarnya simple banget, tapi bikin aku tuh kayak wow banget gitu loh. Kayak ternyata cuman begitu. Jadi jangan cuman fokusnya passive income doang, terhipnotis passive income, terhipnotis cuan gede ya. Meskipun M-Trade juga bisa nih make cuan 100% lebih dari Pani gitu loh. Tapi kamu kalau nggak punya Pani ya nggak usah gemes, nggak usah gregetan. Aku jujur kata, M-Trade ini dapat cepek hun dari Pani ya Ellen. Jujur aku nggak punya ini. Kenapa? Karena ya tadi aku trading saham yang lainnya, aku investasi saham yang lainnya, kebetulan aja nggak ada. Kadang-kadang aku juga punya, kadang nggak ada. Paham ya? Oke, paham aja lah gitu. Nanti mungkin lain hari aku bisa menulis atau bikin video yang lebih terstruktur gitu loh. Oke, pokoknya dengerin aja kataku, karena ini tuh udah aku konfirmasi ke beberapa orang lah, beberapa konglo kira-kira kayak gitu. Pelajaran berikutnya, jadi saya lagi rajin belajar sama mereka-mereka yang udah levelnya T. Oke, mari kita lanjutkan dengan saham saham-saham yang ketarik di akhir sesi. Ada saham auto, teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy. Auto ini ketarik di akhir sesi. Nah, auto ini ada akumulasi, gengs. Sotoy ah. Tahu dari mana ada akumulasi? Iya, nggak apa-apa lah. Aku memang sotoy. Kita memang sotoy karena apa? Kita sotoynya melihat chart gitu loh. Kalau memang salah, yang penting dia naik. Mau akumulasi mau enggak, yang penting dia naik. Kalau misalkan turun ya sudah, tinggal cut loss. Gampang toh. Kok gampang sih ngomongnya, duit bukan duitmu ya. Makanya kalau duitmu hati-hati gitu aja. Tinggal cut loss, berarti belinya jangan banyak-banyak. Oke, 29 Juli ini naik dengan volume transaksi gede ya. Ini ada akumulasi. Kemudian kita lihat dia sideways di tanggal 3 Oktober naik juga dengan volume gede juga ya. Jadi kita ada review buy di sini. Kesimpulannya hari ini auto breakout lagi, udah gitu aja. Aku cuma mau bilang hari ini auto breakout lagi. It's not a trading recommendation. Di live gak ada trading recommendation. Kalau mau recommendation kalian ke M-Trade aja, karena M-Trade ada fondasi belajarnya. Ini naik dengan volume transaksi hari ini tinggi banget. Udah aku mau ngomong santai aja lah. Ini auto bakalan dalam jangka pendek menguji resistance 2590. Dan dalam jangka menengah bisa ke 2750. Ini bukan kepastian, jadi kamu jangan polos-polos amat bilang katanya bisa naik sampai level segini. Ya ini jadi akan ada zigzagnya dulu ya. Akan ada zigzagnya dulu. Jadi kalau ngelihat tren berpotensi naik ke situ. Artinya apa? Secara probabilitas atau possibility bisa naik ke sini, tapi ada zigzagnya. Nah, kalau saya bicara probabilitas atau possibility, ada potensi turun juga dong. Nah, tinggal di cut loss sih kalau misalkan rugi. Segampang itu trading ya.
Tapi kita ngelihat dari probabilitas ini lebih banyak naiknya daripada turunnya, kira-kira kayak gitu. Terus kemudian ada saham yang ditarik di akhir sesi, yaitu contohnya tadi saham BNGA yang aku udah ngomong di awal ya. Aku nggak akan ulang lagi BNGA, aku akan bahas TKIM. Langsung aja ke Igoy buat teman-teman yang di tok-tok yang diet ya. TKIM ini juga kelihatan ada akumulasi, kelihatan dari tanggal sebenarnya sudah kelihatan tuh dari sekitar 10 September 2024. Terus kemudian di tanggal 27 September dan 30 September itu naik dengan volume transaksi besar tapi masih sideways. Kita nyolong start waktu itu di 27 September, volumenya belum tinggi, kita nyolong start di TKIM karena kita ngelihat wah ini kesempatan ya, duitnya muter di sini dari banking, kayak bankingnya turun tapi malah TKIM-nya naik waktu itu. Dan saat ini kita juga lagi floating profit sedikit di sini. Kita masih nge-hold aja sih, nggak ada trading recommendation buy untuk kalian yang ada di live. Yang penting kalian belajar dulu aja. Nah, arahnya kemana? TKIM ini ada potensi dia akan menuju ke stage 2 atau menuju naik, tapi ya belajar dulu aja gengs yang ada di live. Oke, terus teman-teman yang penasaran dengan Unilever, tadi aku udah bahas, dia ditarik di akhir sesi. Tapi ada juga yang dibanting di akhir sesi, ada saham ITMG. ITMG-nya tadi gimana? Dibanting di akhir sesi ya. Cuman bantingannya ini dia masih disupport pas di best price malahan di 25.850. Kalau mau buy wait and see dulu, besok jangan buru-buru dia breakdown nggak, karena hari ini jatuhnya ini sepertinya volumenya agak-agak gede gitu loh. Jadi openingnya di atas terus dibanting di bawah. Jadi kalian wait and see dulu aja ya, besok dia breakdown atau enggaknya. Terus kemudian GGRM, aku akan bahas juga HMSP. Ada yang bilang oh HMSP lama dibahas. GGRM ini mau naiknya agak-agak berat. Unilever ada kemungkinan naiknya berat kayak gini juga. Jadi GGRM itu di 24 September sebenarnya udah breakout loh, udah masuk stage 2. Tapi kemudian dia balik lagi di sini. Ini balik lagi ke stage 1 sebenarnya. Dan kalau GGRM-nya breakdown dari 15.500, kita mau cut loss dia. Ya ini yang aku bilang terlalu berat. Kenapa? Karena bekas downtrend-nya itu jauh banget gitu loh. Jadi kayak Unilever naiknya tuh ibarat ripples di air laut, sedangkan ombak gedenya itu arahnya turun gitu. Jadi tren naik dalam jangka pendeknya Unilever ini jangan kamu harap dia bakalan langsung bisa rally gitu loh. Ya jadi kita ada buy Unilever tapi kita dapatnya kan di bawah banget ya. Makanya belajar sama M-Trade dan M-Fast, meskipun kita ada kadang-kadang pembatasan resiko juga, artinya bisa loss juga tapi resiko bisa diminimalisir. Ali Astra Agro Lestari hari ini turun dengan volume transaksi lumayan gede. Beberapa hari kemarin naik dengan volume yang lumayan signifikan juga. Dengan sentimen Pak Prabowo katanya akan membuat bahan bakar tuh 1% dari bisa dari CPO atau dari batubara, kira-kira kayak gitu ya, dari CPO. Nah, batasnya di mana? Di 6525. Kalau kamu sampai ada beli AAL ini di bawah 6525, batasi resiko tapi jangan pas di 6525-nya, karena di 6525 itu area support. Oke ya. Ada sentimen penting dari China, teman-teman yang di tok-tok yang di boleh ke Igoy. Ada sentimen penting dari China. Dari China ini bakalan menerbitkan obligasi khusus pemerintah jangka panjang alias mengutang ke masyarakatnya senilai 6 triliun yuan atau setara 846 miliar US dollar. Bisa dibantu hitung itu dalam rupiah berapa rupiah. Tujuannya buat apa? Biasanya kalau kayak gini tujuannya buat bisa BLT gitu loh. Jadi mereka minta duit dari masyarakat, kasih pemerintah buat BLT juga. Untuk apa? Untuk membeli rumah yang tidak terjual, mengubahnya jadi perumahan subsidi atau untuk kebutuhan lainnya. Intinya mereka mengambil duit atau minta duit, minjem duit dari masyarakat yang mampu, nanti buat BLT ke masyarakat yang kurang mampu, kira-kira kayak gitu. Jadi ini sebenarnya satu hal yang bagus di China kalau ada ini. Terus harga minyak agak-agak turun dikit, hati-hati dengan saham-saham minyak. Meskipun tadi Elsa ada naik dikit, tapi kita nggak ada buy on weakness karena harga minyaknya masih sedikit terkoreksi. Meskipun udah turun banyak ya, udah disupport, ternyata masih bisa turun juga. Jadi kita wait and see dulu karena Israel ada mengurungkan serangan gitu ya. Jadi suku bunga tadi udah aku bahas. Terus emiten yang terafiliasi
dengan calon menteri Pak Prabowo itu apa aja. Disclaimer, ini bukan recommendation buy dari Pak Erick Thohir. Ini ada saham ABBA, Mahaka Media Tbk, hanya untuk pengetahuan kalian saja. Teman-teman bisa lihat di Igoe untuk chartnya. Ini tidak liquid, jadi tolong jangan dibeli. Aduh, kok malah gitu sih? Jahat loh sama Pak Erick Thohir lo, nggak gitu. Aku ngelihat likuiditas kok, bukan ngelihat emiten ya. Ya jadi emitennya mungkin mereka ya kegiatannya bagus, berdampak. Mahaka Radio Integra Tbk ini juga secara likuiditas agak-agak berat. Jadi kayaknya skip dulu deh gitu kalau buat investing. Nah, kemudian dari Rosan Perkasa Roslani yang berpotensi jadi Menteri Investasi atau Kepala BKPM, ini ada beliau merupakan Presiden Komisaris PT Siloam International Hospital Tbk atau Silo. Di sini sebenarnya chart harga sahamnya cukup menarik, tapi likuiditasnya juga agak kurang stabil. Jadi mungkin wait and see dulu aja. Terus kemudian dari Rahmat Pambudi, kemungkinan jadi Menteri PPN atau Kepala Bappenas. Beliau adalah Komisaris Independen di perusahaan sawit PT Nusantara Sawit Sejahtera. Lihat chartnya di Igoe, ada NSSS, Nusantara Sawit Sejahtera, yang ini juga naik terus, tapi ini mengingatkan saya pada saham visi. Jadi naik terus kayak gini justru malah saya hindarin dulu, skip dulu ya. Jadi aku bukan lagi mengomentari perusahaan ya, aku mengomentari likuiditas dan harga saham. Jadi mohon maaf buat emiten, jangan ada yang tersinggung ya. Nanti kalau likuiditas saham kalian jadi bagus, pastinya akan masuk ke recommendation kita. Jangan tersinggung ya. Mohon bisa dipahami, saya lagi mengkomen pergerakan harga saham kalian dan likuiditasnya. TLDN ini dari Widianti Putri Wardana, berpotensi jadi Menteri Ekonomi Kreatif. Beliau merupakan komisaris di perusahaan sawit PT Teladan Prima Agro Tbk atau TLDN. Enggak juga gitu ya. Terus kemudian, jadi maksud aku jelasin ini tuh biar kalian nggak nanti kena pom-pom sama BD-BD yang usil mau memanfaatkan momentum aja gitu loh ya. Jadi perhatiin ini. Ada Dudi Purwagandi, menteri berpotensi jadi Menteri Perhubungan. Beliau terafiliasi secara tidak langsung karena mantan direktur PT John Line Marine di Cocokologi lah. Enggak ada hubungan sebenarnya ya. Pernah berhubungan dengan konglomerat haji Islam yang memiliki afiliasi dengan PT John Line Agroraya Tbk dan Pradiksi Gunatama atau Pegun ini juga gak liquid gengs gitu, jadi gak liquid. Nah dulu kalau misalkan pas Kaisang dibilang mau apalah, mau nyalon atau apa, langsung pada orang-orang bikin apa tuh sentimen emiten yang dipegang Kaisang. Aku lupa tuh dia punya emiten apa tuh, itu bakalan gerak, bakalan rame. Terus kayaknya ada yang scalper atau apa yang memanfaatkan pom-pomin saham itu, PMMP kalau nggak salah ya, apa sih ya. Nah terus gerak dikit. Nah tapi kalian kalau ngerti bisa baca chart, bisa baca likuiditas ini ya, kalian bisa terhindar lah ya gitu dari sebenarnya yang ngepom-pom belum tentu dari emiten loh, enggak loh. Jadi bisa jadi tuh yang ngepom-pom mungkin karena likuiditasnya kecil ya. Yang ngepom-pom retail pun bisa, retail yang punya duit berapa M gitu, mau gerakin dia, mau mainin, dapat cuan sedikit. Apalagi kalau punya followers, digerakin naik, ini beritanya ini ya, kayak gitulah, dikibulin terus kemudian dijual. Jadi aku cerita tentang beberapa hal ini bukan untuk mengkomen emiten atau ngejelekin emiten apalagi, enggak ya. Jadi aku mau ngebahas tentang likuiditas dan juga harga sahamnya supaya kalian paham, nggak kena pom-pom dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke ya. Terus saham apa lagi? Proyek hilirisasi Jokowi. Aku sebenarnya masih suka metals tuh aku masih suka. Antam nunggu retracement, belum retrace, masih nunggu retracement di 1500-an. Tins masih nunggu retracement di 1300 sampai 1255 kalau dikasih ya. Ini M-Trade cuan banyak nih di Tins sih cuan banyak ya. Kutu, bentar, 29 sampai 32%. Terus Bukalapak beberapa hari kemarin breakout, dia juga masih di retracement. Terus apa lagi ya? Terlalu cepat ngomongnya. Udah
Tuh tak kasih bonus tuh buat yang nonton sampai akhir. Disclaimer ya. Buat teman-teman yang udah nonton lama mungkin bisa ngebantu nge-summary dari teman-teman yang masih pemula. Oke, teman-teman yang masih pemula, yang masih bingung, jangan mengejar rekomendasi doang. Aku kasih edukasi gratis buat kamu belajar di Mvestart 20 Oktober jam 9 sore. Ketik di browser kamu, habis selesai live ini kamu masuk ke browser kamu, ketik emvest.id garis miring LIVE tang di sini, terus kamu klik daftar Mvestart dan daftar sekarang. ASI gak jadi, Miss. ASI. Oke, ASI ya, gampang ya. Beli-beli gimana? Beli-beli dibeli sendiri sama, sebentar, ASII di support oke aja sih jatuh karena dia ada pembagian penghitungan dividen kemarin Kamdet. Kalau dia nggak ada Kamdet dia kayaknya ketahan di atas 5.000 sih. Buat investing masih menarik. Sebenarnya ini tim aku siapin info-info saham banyak sih, tapi nggak semuanya kebahas, mungkin bisa dibahas di morning briefing beberapa. Terus beli-beli ini ada penambahan modal melalui private placement. Private placement-nya ini dari, sebentar ya, Lingkar Mulia Indah. Ini perusahaan milik Bapak Duo Hartono. Lingkar Mulia Indah ini kalau nggak salah dia punya saham di GDP, dan GDP ini adalah majority yang punya beli-beli, kira-kira kayak gitu. Kelupaan yang di question, hahaha, maaf ya. Wih, banyak yang nanya Medco Harum. BBRI kan udah, Medco Harum, BBRI, aku udah bahas BBRI jadi aku nggak ulang ya, makanya ngikut dari awal ya. Baiklah, Medco dan Harum karena banyak yang, makasih Miss, banyak dividen. Oke. Banyak mulai ikut terus, tiap lama-lama juga bisa ngerti. Yang penting belajar terus dan jangan tergesa-gesa, cuan terus mikirnya. Aku pin Liong PC. Oke. Nih, Medco ini lagi di support sebenarnya, tapi sekali lagi oil itu lagi turunnya nggak banyak sih, jadi kita wait and see dulu buat Medco. Terus aku lupa tadi, aduh, kalian nanya apa sih? Yang aku ingat saham di awalnya doang, Medco sama apa ya, udah ke delete. Pegas, BBRI udah tak bahas ya, jadi aku nggak bahas ulang, udah di awal banget BBRI tadi. Intinya masih bagus lah. Kalau turun-turun jangka pendek sideways aja itu normal. Pegas jangka pendek rawan profit taking ya, jadi jangka pendek rawan profit taking ya. Wait and see dulu, kalau mau beli jangan dulu deh, jangan buru-buru dulu. M-Trade masih ada hold jangka menengah. Oh, Harum ya, tadi pada nanya Harumnya lagi sideways juga, ini komoditinya lagi sideways. Ini lagi nunggu Pak Prabowo dilantik. Aku sih lagi nunggu tinsnya turun ya, nggak mau turun dia kayaknya, kira-kira kayak gitu. Harumnya lagi sideways, wait and see dulu yang mau masuk. Kita lagi nunggu activity di market. Saratoga, Bumi, dan BRPT aku remove yang udah aku bahas. Saratoga, Bumi, dan BRPT. Saratoga sideways aja dekat area support, but be very careful. Di sini supportnya kok agak ngeri-ngeri sedap di level 2260. Bisa ada potensi breakdown di sini karena apa? Karena ada guyuran lumayan gede, volumenya di 13 September. Jadi ini hati-hati aja kalau kalian buy on weakness sekitar 2260 sampai 2330. Kalau jebol dari 2270 mungkin waspada ya, bisa batasi resiko. Aku lupa tadi habis Saratoga apa ya, kalau ngomong terlalu cepat kayak gini ya. Saratoga, terus apa lagi ya? Aku kok lapar ya, padahal tadi mau live udah makan loh. Oh, MSP wait and see dulu, jangan dulu. Kalau mau masuk jangan dulu. Aduh, aku lupa tadi habis Saratoga apa sih? Kalian nanya apa sih? Kalau nanya double-double tuh kayaknya percuma deh. Yang aku ingat yang depan doang. Bumi. Oke, Bumi sama apa lagi ya? BRPT. Buminya jangan deh, ini buminya sideways di atas, udah naik kekencangan. Bukan berarti nggak bisa naik, tapi kita lebih mengantisipasi secara probabilitas lebih banyak potensi profit taking daripada naiknya. Jadi mungkin kalau naik masih bisa naik dikit-dikit sampai ke level 148, tapi kalau boso Jawa nih wes ora cucuk lah. Wes ora cucuk dikejar di atas kayak gini ya. Ini udah masanya si PD mereka mau profit taking gitu. Ya, terus mungkin ada yang nanya BRPT, wetensi dulu di bawah sih, tapi kayaknya rodo-rodo bocai gitu. Bocai bahasa Indonesia apa?
nggak masuk watchlist sih, kecuali besok aktif, tapi kayaknya ya nggak dulu deh. INKP, Japfa, PTBA, Sido. Oke, kalau lupa diingetin ya. INKP. INKP lagi di support wait and see. Kalau mau buy dekat 8150. Disclaimer teman-teman, PTBA sama apa lagi tadi? Aku bilang apa? PTBA oke sih. Dia berusaha jebolin resistance 3150. Stop lossnya kalau jatuh di bawah 2990, bukan pas di 2990-nya, di bawah itu ya. Terus aduh lupa. INKP, PTBA, terus apa lagi tadi? Lupa. Udah. Daripada nanya terus, kalian belajar aja. Step pertamanya belajar di Mvestart tanggal 20 Oktober jam 7 sore. Daftarnya di emvst.id/LIVE. Pokoknya belajar biar kamu tahu ilmunya, tahu caranya. Jadi nanti kalau suatu hari aku tiba-tiba bosan live, saya nggak live, kamu udah tahu ilmunya. Gak ketergantungan sama saya, ketergantungan sama Mtrade boleh. Hahaha. Selamat malam semuanya. Saya Ellen May, salam profit. Thank you udah nonton. Bye.